Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Zahra Nisa, NPM A1D021031. Pada kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang manajemen sarana dan prasarana. Pengertian manajemen sarana dan prasarana menurut Mulyasa berpendapat bahwa manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Menurut Baharudin, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan merupakan keseluruhan proses perkiraan secara matang, rencana pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan perencanaan sarana dan prasarana: 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. 2. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. 3. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 4. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. 5. Menghilangkan ketidakpastian. 6. Dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah dilakukan dengan cara: 1. Dropping dari pemerintah. 2. Membeli. 3. Sumbangan dari wali murid. 4. Membuat sendiri. Materi kedua, manajemen personalia. Pengertian manajemen personalia menurut Malayu SP Hasibuan. Manajemen personalia merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana seni mengatur. Elemen yang diatur dalam hal ini adalah peran serta hubungan tenaga kerja perusahaan. Tenaga kerja diatur dengan berbagai cara agar bisa mewujudkan tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Tidak hanya perusahaan, tujuan karyawan dan seluruh elemen masyarakat diwujudkan. Menurut Alex S. Nitisemito, pengertian personalia merupakan suatu seni dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan terhadap tenaga kerja. Rangkaian proses ini membuat proses lebih terarah sehingga lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan secara maksimal. Tugas manajemen personalia yaitu: 1. Menyusun atau membuat anggaran yang berhubungan dengan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. 2. Membuat rencana kerja bagi sumber daya manusia dalam perusahaan seperti job description, job analysis, serta job specification. 3. Melakukan tahapan seleksi terhadap calon tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan. 4. Menentukan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan dan didedikasikan untuk perusahaan. 5. Mengatur hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan tenaga kerja meliputi pendidikan kepada tenaga kerja. 6. Mengurus proses pemberhentian tenaga kerja atau pensiun dan sebagainya. 7. Memastikan kesejahteraan bagi tenaga kerja dalam perusahaan. Manfaat manajemen personalia: 1. Bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. 2. Mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan SDM. 3. Mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. 4. Dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dalam unit organisasi lainnya.
Itu saja dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.